Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Mari kita awali pengajian kita, pertemuan kita kali ini dalam menuntut ilmu ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, senantiasa selalu memuji Allah dalam segala macam kondisi kita. Dan juga kita menyampaikan salawat serta salam kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad. Ya. Dan juga salawat kita sampaikan kepada keluarga Rasulullah dan para sahabatnya serta umat yang setia mengikuti hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua teristiqomah menjadi hamba Allah, istiqomah menjadi umat Rasulullah hingga akhir hayat kita. Kita jalankan perintah Allah, kita tinggalkan larangannya, kita jalankan sunnah-sunnah Rasulullah semaksimal yang kita bisa, dan kita mohon ampun atas hal-hal yang kita tidak bisa. Mudah-mudahan saat kita semua kita dipanggil dan pada husnul khatimah. Dan juga saat nanti kita menghadap Allah, kita diberi kesempatan untuk mendapat syafaat dari Rasulullah dan masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran kita lanjutkan. Ya, pelajaran kita masih bertema tentang hakikat ujian dalam kehidupan. Pada pertemuan kali ini kita sudah 3 kali pertemuan yang baru melihat acara ini. Kita sudah 3 kali pertemuan, ini kali pertemuan yang keempat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang makna ujian, tujuan ujian, mengapa kita diuji dalam kehidupan kita ini. Ya, termasuk juga apa tugas-tugas kita. Ya, dalam menjalankan tugas kita di dunia ini sebagai hamba dan sebagai khalifah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kita pada pelajaran kita. Sebelumnya waktu di awal sudah saya sampaikan bahwa ya, salah satu tujuan kita diuji itu adalah menghebatkan kita. Sebenarnya bukan menghebatkan kita, tapi membuktikan kehebatan manusia. Pada sebelumnya sudah katakan ujian itu salah satu fungsinya untuk menghebatkan manusia. Tapi sebenarnya bukan menghebatkan, lebih luas lagi, membuktikan kehebatan manusia. Nah, jadi ujian itu adalah membuktikan kehebatan kita sebagai manusia. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Maksudnya bahwa manusia ini diciptakan Allah sebagai makhluk yang terhebat. Jadi manusia itu, ini catat itu semua ya. Manusia ini ya makhluk Allah yang Allah ciptakan menjadi makhluk yang terhebat di bumi ini. Bukan hanya di bumi, bahkan untuk konteks seluruh makhluk, alam semesta. Kita makhluk terhebat. Makhluk terhebat. Wah, jadi harusnya kita ini bangga gitu loh. Kita sebagai manusia harusnya bangga. Dijadikan manusia harusnya bangga. Kenapa? Kita diciptakan Allah menjadi makhluk terhebat. Bangga sekaligus bersyukur gitu loh. Dijadikan makhluk terhebat. Sebelum kita nanti bahas dalil-dalilnya, kita sedikit pakai yang memahaminya dengan logika saja dulu. Kalau kita namanya produk, tahu produk nggak? Produk misalnya HP, mobil, produk apa aja, alat-alat teknologi. Produk itu, ya, produk yang datang belakangan pasti lebih hebat dari produk yang sebelumnya. HP yang sekarang itu lebih hebat dari HP yang sebelum-sebelumnya, yang versi lama, versi yang sebelumnya. Ya, versi 02 lebih hebat dari 01, 05, terus versi-versi itu pasti lebih hebat dari yang sebelumnya. Begitu juga mobil. Alat apa saja teknologi itu pasti versi yang terakhir itu menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Karena versi terakhir itu bagian dari apa namanya? Istilahnya perbaikan. Betul? Nah, kita termasuk kita ini manusia ini makhluk terakhir yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Bahkan dalam konteks alam semesta. Allah ciptakan langit dulu, Allah ciptakan bumi. Ya, setelah cukup bumi ditempati oleh apa namanya? Tanam-tanaman, terus binatang, udah lengkap semuanya. Terakhir manusia di Allah turunkan. Sebelumnya juga diciptakan malaikat, diciptakan jin. Manusia ini adalah makhluk terakhir yang Allah ciptakan. Nah, sebagai makhluk terakhir berarti kita apa?
Lebih hebat dari sebelum, lebih hebat dari malaikat, lebih hebat dari jin, lebih hebat dari binatang, lebih hebat dari penduduk langit. Kita lebih hebat karena kita makhluk terakhir, makhluk mutaakhir. Jadi hebat kita semua ini, gitu loh. Pantas kita harusnya bangga, bukan hanya hebat, kita dimuliakan. Ya, harusnya bangga kita menjadi makhluk yang terhebat Allah ciptakan. Makanya kalau ada manusia yang lemes, ya, manusia yang putus asa, manusia yang itu sama tidak menghargai kehebatan yang Allah berikan kepadanya. Apapun kondisi kita adalah makhluk yang terhebat Allah berikan kepada kita. Makanya harus bangga lah. Bangga itu bukan berarti ya bangga itu mari tunjukkan kehebatan kita itu, gitu loh. Karena hebatnya kita pantas saja. Kalau kita lihat dari dalam ayat Al-Quran, saking hebatnya kita pantas saja. Makanya malaikat disuruh apa? Disuruh sujud sama manusia. Sujud dalam arti penghormatan. Sujud itu ada dua maknanya. Satu, sujud penghambaan. Itulah sujud makhluk kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Yang kedua namanya sujud penghormatan. Sujud penghormatan. Itu sampai malaikat sujud kepada Nabi Adam. Lihat lanjutan surat Al-Baqarah ayat 30 tuh 31, 32, 33, 34 itu cerita tentang bagaimana nanti malaikat sujud kepada Nabi Adam. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafir. Ingatlah ketika Allah memerintahkan seluruh malaikat sujud kepada Adam, sujud penghormatan. Semuanya sujud malaikat kecuali jin. Bosnya jin namanya iblis. Dia sombong dan enggan dan dia termasuk orang-orang kafir. Nah, bayangin, mengapa mereka sujud sampai jin disuruh sujud? Representasinya ada iblis di situ. Walaupun iblis menolak karena sombongnya dia. Mau malaikat, kita kan menganggap malaikat itu kan mulia, betul? Kita menganggap malaikat itu mulia. Minal muqarrabin, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia lebih mulia daripada itu. Sampai malaikat disuruh sujud. Nah, disuruh sujud berarti kita hebat gitu loh. Walaupun sujudnya sujud penghormatan. Dulu sebelum Rasulullah datang, ya, syariat sujud penghormatan ini ada. Ini sedikit kita balik ya biar jangan apa menjadi jangan salah tafsir nanti. Syariat sujud penghormatan itu sebelum Rasulullah itu masih ada. Tapi begitu Rasulullah datang, syariat penghormatan kepada manusia dengan sujud itu dihapus. Jadi syariat itu ya bagi kita di zaman para nabi itu beda-beda syariat. La ilaha illallahnya sama. Hukum akidah umumnya sama, imannya sama, tapi untuk hal-hal yang bersifat syariat, termasuk juga ada ibadah itu berbeda tergantung waktu dan tempat. Termasuk syariat sujud kepada manusia. Sebelum Rasulullah itu boleh sujud kepada manusia kalau kita menghormat. Orang boleh sujud kepada orang tuanya, orang sujud boleh sujud pada rajanya, boleh dulu itu, nggak dilarang. Tapi sujud penghormatan. Bukan sujud. Dari mana kita tahu? Yang ngomong Al-Quran. Coba lihat dalam surat Yusuf, ayat awal, terus nanti juga ayat terakhir, ayat 100. Yusuf, apa mimpinya Yusuf? Apa mimpinya Yusuf? Wahai bapakku, aku bermimpi, aku lihat apa? 11 bintang, ya, matahari dan bulan sujud kepadaku. Itu mimpinya siapa? Mimpinya Yusuf. Ya Allah, ayat 4, Pak. Ayat 3 atau ayat 4. Mimpinya Yusuf. Ayat 4. Kata bapaknya, jangan kau cerita, nah ini apa namanya? Ini takbir mimpinya, kalau abang-abangmu tahu, saudaramu tahu, marah sama kamu nanti ini. Kamu berarti orang spesial. Jangan ceritain. Nah, ya tahu juga gitu loh. Akhirnya dimusuhin. Apa takbir mimpinya? Ketika dia dewasa, apa maksudnya 11 bintang, matahari, wasyamsu wal qamar itu sujud? Apa maksudnya itu? Nanti di ayat 100 itulah tafsirnya, itulah kejadian. Apa maksudnya? Bahwa ketika Nabi Yusuf sudah menjadi raja atau menjadi perdana menteri, 11 bintang sujud. Apa artinya?
11 saudaranya sujud sama dia. Wasamsu wal qamar. Matahari dan bulan pun sujud. Apa wasamsu wal qamar? 2 orang tuanya. Jadi bapak emaknya pun sujud sama Yusuf. Siapa bapak Yusuf? Siapa bapak Nabi Yusuf? Nabi Yakub. Nabi dulu. Nabi Yakub itu nabi loh. Ibu Nabi Yusuf sujud sama Yusuf. Lihat ayat 100. Dulu tuh boleh. Jadi orang bawahan. Jadi walaupun siapa namanya? Walaupun Yakub ini nabi, tapi status dia pada waktu itu adalah sebagai rakyat. Sedang Yusuf sebagai siapa? Penguasa. Penghormatan kepada penguasa, sujud pada penguasa. Lihat. Al-Quran bicara begitu. Ini namanya sujud apa? Sujud penghormatan. Dulu boleh. Dulu boleh. Tapi Rasulullah turun syariat sujud kepada manusia sebagai penghormatan dihapuskan. Karena khawatir terjadi apa? Terjadi penyembahan kepada manusia nantinya. Makanya ada hadis yang sahih yang cukup terkenal yang disampaikan Nabi. Apa kata Nabi? Yang berkaitan dengan suami istri. Kata Nabi, kalaulah aku boleh, kata Nabi. Kalau aku boleh, lau kuntu amiron, kalau boleh aku menyuruh, ya, manusia sujud kepada manusia lainnya. Kalaupun aku boleh, manusia menyuruh sujud kepada manusia, maka kusuruh istri itu sujud kepada suaminya. Hadis sahih itu. Jadi kalau aku boleh menyuruh manusia sujud kepada manusia lainnya, aku suruh istri sujud. Tapi apa? Pada zaman Rasulullah, syariat sujud pada manusia dihapus. Berarti tidak ada lagi syariat apa? Sujud kepada manusia, walau untuk penghormatan. Jadi harus jangan sampai salah ini kita. Yang cerita itu siapa? Quran. Yang cerita itu apa? Nabi. Ya, jadi gitu. Jadi balik kita kepada yang tadi. Jadi malaikat saja yang begitu kita anggap mulia hebat, itu sujud pada Nabi Adam. Menunjukkan Nabi Adam itu apa? Nabi Adam itu makhluk yang hebat, mulia. Nah, balik kita. Jadi kita ini makhluk yang mulia gitu, makhluk yang hebat. Makanya kalau ada orang menyembah selain Allah itu terlalu. Dia merendahkan dirinya sendiri, merendahkan harkatnya. Kita di atas kita cuma apa? Cuma Allah. Tak ada yang lain di atas kita, cuma Allah. Yang lain di bawah kita derajatnya. Termasuk malaikat. Makanya malaikat disuruh sujud. Apalagi jin, bawah banget lagi. Apalagi selain itu. Nah, kalau kita yang di atas kita hanya Allah, tak ada selain itu, masa kita menyembah malaikat yang di bawah kita? Gimana kalau gitu? Jadi menyembah malaikat aja kita udah merendahkan derajat, apalagi menyembah jin, apalagi menyembah gunung. Gunung tuh hebat, gunung tuh nggak hebat. Langit tuh hebat, langit tuh nggak hebat. Bumi tuh hebat, bumi nggak hebat. Apa kita tahu? Quran kalau ditaruh ke langit, ditaruh ke bumi, ditaruh ke gunung, hancur semuanya. Itulah hebatnya kita. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddian min hancur gunung. Gak ada yang menerima amanah. Langit nolak amanah. Gunung nolak amanah. Gak sanggup mereka menerima amanah, termasuk amanah Quran. Siapa yang menerimanya? Siapa menerimanya? Manusia. Hebat nggak kita? Hebat nggak? Jadi kalau sampai kita menyembah selain Allah, itu sama dengan merendahkan kita, merendahkan gunung, menyembah matahari, menyembah bulan. Waduh, derajat kita lebih tinggi, kita merendahkan, termasuk menyembah sesama manusia pun nggak boleh orang kita selevel. Masa menyembah sama yang selevel? Biar dia nabi, tetap status kemanusiaannya kita selevel, nggak boleh kita sembah. Berarti yang boleh kita menyembah, kita sembah hanya siapa? Hanya yang di atas kita. Siapa yang di atas kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan kita, yang memuliakan kita, yang menghebatkan kita. Nggak bangga kalian jadi makhluk terhebat? Bangga nggak? Ya, kalau lemes-lemes begini, nggak menghargai pemberian Allah sama kalian, kita gitu loh.
Jadi kita makhluk terhebat. Allah ciptakan makhluk terhebat. Dari sisi apa? Kita lihat dari sisi lima. Kita makhluk terhebat dari 5 sisi. Kita diciptakan Allah menjadi makhluk terhebat menjadi 5 sisi. Dari 5 sisi. Ya, dari 5 sisi. Pertama, dari sisi apa? Ya dari sisi fisik pun kita terhebat. Terbagus. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surat At-Tin. Sungguh, di situ Allah gunakan laqad khalaqna, double. Ada lam taukid, ada qad taukid juga, 2 taukid. Kalau ada 2 taukid itu menunjukkan penegasan yang paling tinggi. Sungguh benar-benar kami telah ciptakan manusia fi ahsani, dalam bentuk yang sebaik. Ahsan itu terbaik. Fi ahsani bukan fi hasan takwin, bukan fi takwin hasanin, tidak ada fi ahsani takwin. Apa ahsani? Ahsan itu artinya apa? Terbaik. Hasan baik, ahsan terbaik. Takwim bentuk yang terbaik kita ini. Satu dari situ. Jadi walaupun maaf ya agak-agak jelek dikit, ini terbaik gitu loh. Dibanding dengan makhluk yang lain. Dia jangan merasa minder sama monyet gitu loh. Ya kan? Jadi seganteng-gantengnya monyet masih lebih jelek daripada sejelek-jeleknya manusia. Jadi bangga jadi manusia. Kok malah merendahkan diri kita keturunan monyet? Enggak aja itu Darwin itu. Fi ahsani takwim. Ahsan terbaik. Dari sisi itu kita terbaik. Dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Satu, itu dari sisi itu. Dari sisi kedua, ya, di sisi 2, kita diciptakan Allah dengan dua unsur. Diciptakan Allah dari 2 unsur. Seluruh makhluk diciptakan 1 unsur. Kita diciptakan dengan 2 unsur. Di sisi itu. Ya, 1 unsur fisik, 1 unsur ruh. Nanti ruh lebih kita bahas lagi. Seluruh makhluk 1 sisi. Contoh malaikat, kita katakan hebat, mulia, cuman 1 unsur. Malaikat diciptakan dari apa? Diciptakan dari apa? Dari apa? Dari cahaya, 1 unsur. Jin diciptakan dari api, 1 unsur. Binatang 1 unsur, bumi saja. Binatang nggak punya ruh. Semua alam semesta aja, semua makhluk Allah ciptakan 1 unsur. Tapi kita diciptakan dengan 2 unsur. Unsur apa? Unsur jasmani terbuat dari tanah. 1 lagi unsur ruhani, 2. Nanti kita bahas lagi khusus yang kedua nih. 2 unsur. Hebatnya gitu. Makanya kita hebat karena 2, yang lain 1. Ya tetap saja, tapi tetap walaupun hebat ya namanya makhluk ya pasti ada kekurangannya karena namanya makhluk. Cantiknya banget nanti ketika di surga. Wah, itu baru the best. Itu ciptaan yang the best. Sekarang kita menuju itu. Sekarang dikasih kurang supaya kita pengen mencapai tingkat kesempurnaan itu. Sempurnanya kita nanti kalau udah di surga. Bahwa di surga kita menjadi makhluk yang sempurna. Penciptaan. Kalau sekarang dikurangi sedikit supaya jangan sombong. Di surga baru, oh cantiknya, indahnya. Kita tidak tidur, tidak ngantuk, tidak bau, indah, cantik, wangi. Tidak sakit, tidak mens sebagai perempuan. Tidak, pokoknya tidak mati bahkan karena kita sudah berjuang dulu di bumi kita. Ya, sampai selama-lamanya. Itu the bestnya nanti. Sekarang agak kurang dikit supaya, tapi tetap aja kita the best walaupun kurang. Maka sejelek-jelek manusia tetap apa? The best gitu loh. Maka jangan mentang-mentang kok saya jelek kali Ustadz ya. Sejelek-jeleknya kau paling bagus itu udah. Maka terima itu. Jangan sedih dibandingkan makhluk Allah yang lain. 2.
Nah, sisi yang ketiga, kelebihan kita, kehebatan kita, ya, kita diberikan apa? Diberikan akal, ya, diberikan hati, diberikan penglihatan, pendengaran. Itu kehebatan kita juga. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah qalilan ma tashkurun. Berikan akal kita. Akal yang berkembang, bukan akal yang stuck. Malaikat punya akal, ya, tapi akalnya stuck. Segitu dikasih Allah ilmu, ya segitulah dia. Nggak nambah-nambah lagi ilmunya, dan nggak kurang. Itulah malaikat. Manusia nggak diberi akal yang dia bisa berinovasi. Makanya manusia itu sepanjang zaman itu kan lihat inovasi manusia. Dulu mobil jelek, sekarang makin bagus, makin canggih. Itu kenapa? Akal manusia itu berkembang. Itu kehebatan kita. Diberikan akal yang tidak Allah berikan di makhluk-makhluk yang lain. Berkembang. Termasuk jin itu pun stuck. Ilmunya stuck. Maka jin itu gak ada yang pintar. Aduh, segitu-segitu aja tuh. Yang pintar tuh manusia, berbeda. Orang bikin getuk aja jin gak pandai kok. Oh, suruh bikin getuk juga. Gak bisa dia itu. Coba tes. Makhluk yang bikin getuk aja gak bisa, masa kita sembah? Kan aneh, bin ajaib tuh. Ya, jadi gitu. Gak percaya, coba tes. Suruh bikin getuk. Gak bisa dia. Itu yang ketiga. Jadi kelebihan kita yang ketiga apa? Kita diberikan apa? Yang keempat, kelebihan kita dijadikan Allah pemimpin di muka bumi ini. Ya karena kelebihan itu, nanti saya bahas yang kelima. Yang paling top itu nanti yang kelima. Ini saya keempat dulu. Karena kelebihan kita 1, 2, 3 itu, kita dijadikan khalifah di muka bumi ini. Kenapa nggak dijadikan jin? Kenapa nggak dijadikan malaikat? Kenapa? Karena kita paling hebat. Amanah khalifah di muka bumi itu hebat. Sampai malaikatnya nggak dikasih. Jin menurut riwayat katanya pernah dikasih, tapi mereka khianat, nggak benar. Makanya amanah khalifah tidak diberikan kepada jin. Ada yang riwayat mengatakan begitu. Ya, dulu nih bumi ini diisi oleh jin, cuman terjadi perang, jadi apa, akhirnya hancur, jadi dibikin oleh jin-jin. Makanya amanah khalifah nggak dikasih, terus baru diturunkan malaikat, diturunkan manusia. Jadi kita jadi khalifah, maksudnya kita hebat. Ya, itu yang ditinjau dari yang keempat. Kalau pemimpin pasti hebat nggak? Ya iya dong. Kenapa nggak dikasih malaikat? Kenapa nggak dikasih ini? Bahkan saya bilang tadi, seluruh penduduk langit menolak amanah itu. Amanah kekhalifahan itu nolak semuanya. Amanah khalifah, amanah agama, nolak semuanya. Inna auratnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahulan. Surat berapa itu? Surat 33 Al-Ahzab ayat 72. Kami tawarkan amanah kepada langit, gak bisa, nolak. Kami tawarkan amanah kepada seluruh penduduk bumi, nolak. Hatta jibal, gunung-gunung, nolak. Mereka takut, gak sanggup menerima amanah. Manusia yang menerimanya. Cuman sayang, manusia udah dikasih itu, gak mau bersyukur, gak mau amanah. Akhirnya dia menyia-nyiakan amanah. Akhirnya dia apa? Zoluman jahulan. Akhirnya dia zalim dan jahil itu. Bukan bodoh, tapi jahil itu apa? Tahu benar tapi tidak mengerjakan yang benar. Itu namanya jahil. Beda bodoh. Jahil itu artinya mengetahui yang benar tapi nggak mengerjakan yang benar itu. Itu namanya jahil. Abu Jahal itu pinter. Sebelum Islam datang namanya Abul Hakam atau Abul Hakam. Apa arti Abul Hakam? Profesor hukum. Hakam itu juga artinya hikmah. Orang yang bijaksana, bapak kebijaksanaan, kira-kira begitu. Datang Islam, dia tidak beriman, padahal akalnya tahu itu benar, maka dibilang dia menjadi bapak kebodohan. Jahil itu bukan bodoh dalam bahasa kita, artinya idiot, tidak. Kalau artinya idiot dalam bahasa itu namanya safihun, jamaknya sufaha. Wa yaqulu sufaha minan nas, itu maksudnya bodoh dalam artian akalnya nggak nyampe.
Tapi kalau jahil tuh akalnya nyampe, dia tahu benar tapi dia tidak mengerjakan yang benar, itu namanya jahil. Tahu yang haram, zina haram, membunuh haram, ya, riba haram, tapi dia kerjakan, itu namanya jahil. Tahu rokok merusak, dia merokok juga, namanya jahil. Mohon maaf, jangan tersinggung bagi orang yang merokok. Ada begitu, jahil. Nah, balik. Jadi 4. Nah, ada yang paling hebat lagi, yang kelima sebenarnya. Ini yang ingin saya bahas lebih ini lagi. Apa yang kelima? Apa yang kelima? Kita diberikan ruh. Itu yang terhebat kita sebenarnya. Ruh. Jadi hebatnya kita justru di ruhnya. Merinding saya jadi ini. Hebatnya kita karena ruh kita, bukan karena badan kita. Badan kita nggak terlalu hebat sebenarnya. Dia bentuknya terbagus, iya. Tapi hebatnya kita karena kita diberikan ruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak Allah berikan kepada makhluk lain. Ruh, adanya ruh. Malaikat terbuat dari apa? Terbuat dari apa? Cahaya. Kamu tahu cahaya nggak? Tahu cahaya? Tahu nih cahaya. Tahu kita unsurnya. Jin dari mana? Dari api. Kamu tahu api? Tahu. Nih bentuknya. Api kita lihat. Mimari jin minar. Binatang dari apa? Dari tanah. Tahu. Matahari dari apa? Tahu kita. Dari apalah. Apa namanya, hidrogen, nitrogen, entah apalah, pokoknya penyelidikan tahulah kita, bisa kita selidiki lah. Bintang itu dari apa, dari ini, ada tuh secara ilmu tuh dari ininya bisa diselidiki. Tahu manusia. Pertanyaannya, ruh dari apa? Ruh dari apa? Ada yang tahu ruh dari apa? Ruh itu siapa? Yang kita, yang di dalam ini, dalam diri kita ini, ruh. Yang buat kita hidup ini, ruh. Yang menggerakkan semua ini atas izin Allah, ruh. Tahu gak ruh dari mana? Gak ada yang tahu ruh, dan tidak bisa diselidiki ruh itu dari apa. Aneh sendiri. Bahkan Al-Quran tidak menjelaskan. Maka ketika orang bertanya, yas'alunaka 'anir ruh, manusia bertanya, apa itu ruh? Gimana bentuknya? Dari apa dia? Seperti apa dia? Mereka bertanya, apa kata Allah? Qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Surah Al-Isra ayat 83. Mereka bertanya tentang ruh, dari apa bentuknya? Dari apa dia dibuat? Kata Allah mengatakan, ar-ruh min, ruh itu dari Allah. Dari urusan Allah, bukan urusan kalian. Enggak usah nanya kalian. Malah di hadis, di ayat yang lain dikatakan, kata Allah, ruhku, ruh milikku, ruh dariku, ruh kepunyaanku. Allah bilang begitu. Ya dalam surat 32. Apa surat 32? As-Sajdah. Ya, tsumma sawwahu wa nafakha fihi mir ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Kemudian Allah sempurnakan tubuh manusia dalam perut ibunya, summa sawahu, setelah sempurna tubuhnya, lengkap semua jasadnya, wa nafakha fihi, maka Allah tiupkan dalam jasad manusia di janin ibunya ruhi, ruhnya, ruh miliknya. Ruh. Dan juga dalam surat 38, surat Shad. Fa idza sawwahtuhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Fasajada malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. Istakbara wa kana minal kafirin. Ayat 70 berapa tuh? Awal-awal akhir-akhir 70. Jadi begitu. Jadi kita nggak tahu ruh dari mana. Allah mengatakan juga, dia beritahu, itu hebatnya kita. Disitulah hebatnya kita. Karena ruh itulah membuat malaikat disuruh sujud. Bukan karena badan kita malaikat sujud. Bukan. Karena ruh kita itulah bikin malaikat sujud. Karena ruh kita. Bukan karena badan kita. Badan kita ini hancur.
Dari tanah hancur kembali. Pakai tanah ini bentuk tanah pakai agak peot-peot kan, makin tua makin peot. Kebanyakan makan gendut. Ya. Kena matahari, ireng. Tua makin ya, meninggal mati, hancur badan. Nah, jadi gitu. Jadi yang bikin hebat kita sebenarnya apa? Ruh kita ini. Itu bikin ini yang tidak tidak dipahami oleh iblis. Malaikat paham, makanya malaikat sujud. Coba lihat ayatnya. Ya. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Nah, setelah dimasuki ruh baru apa? Faqa'u lahu sajidin. Jadi mereka sujud gara-gara apa? Wa nafakhtu fi mir ruhi. Jadi setelah masuk ruh baru. Ini cerita siapa? Kalau yang surah As-Sajdah itu cerita manusia. Cerita manusia. Ya, Al-Jadah ayat 9 tadi yang kita baca. Ya, tsumma sawwahu wa nafakha fihi mir ruhi wa ja'alakum, itu surat As-Sajdah itu tentang manusia di dalam perut, itu penciptaan kita dalam perut. Tapi yang surat 38 itu Nabi Adam. Fa idza sawaituhu, setelah ku sempurnakan bentuk tubuh Nabi Adam yang dari tanah, wa nafakhtu fihi mir ruhi, kutiupkan ke Nabi Adam itu badannya Nabi Adam, ruhku kata Allah, ruh milikku. Setelah itu apa? Faqa'u lahu sajidin. Sujudlah kalian wahai para malaikat. Jadi malaikat sujud setelah apa? Malaikat sujud setelah apa? Setelah ruh dikasih. Jadi yang bikin hebat kita itu apa? Ruh pantas. Malaikat ngerti gitu loh. Malaikat ngerti. Bukan sembarangan. Ruh dari Allah langsung. Bukan tanah. Tapi iblis enggak. Dia salah persepsi. Karena kesombongannya. Ini masa manusia dari tanah? Nah, malaikat melihat dari sisi apa? Dari sisi rohnya. Tapi jin setan melihat dari sisi badannya. Ini manusia yang dari tanah, kau suruh aku sujud sama dia, ya Allah, sorry katanya, menentang dia. Makanya ketika dibilang sama iblis, ya iblis, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadai astakbarta am kunta minal alin. Kau sombong atau membanggakan diri. Apa? Qala khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kesombongannya bilang, masa aku yang dari api harus sujud? Nah, salahnya iblis adalah karena dia melihat manusia dari sisi badannya, fisiknya. Memang dari sisi fisik kita nggak hebat sebenarnya. Dari tanah, rendah. Makanya iblis nggak mau. Karena dia nggak ngerti. Malaikat tahu, makanya malaikat di samping ketaatannya yang perintah Allah, dan dia juga tahu tentang manusia. Jadi balik dari tadi. Jadi kehebatan kita di mana? Di ruh kita. Ruh ini hebat. Maka ruh ini nggak mati. Yang mati itu siapa? Badan kita. Ruh ini hanya berpindah tempat saja. Allah menciptakan begitu. Kita mati, badan kita hancur, ruh kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang soleh kembali ke sisinya, dimuliakan di sisinya. Tapi yang nggak soleh, yang nggak lulus ujian, dibenamkan di bumi. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah. Jadi balik kita pada yang tadi. Jadi manusia itu hebat. Pantas kita apa? Pantas kita menjadi khalifah. Pantas malaikat sujud karena kita hebat. Nah, untuk membuktikan kehebatan kita, maka Allah apa? Uji kita. Dari mana kita tahu kita hebat? Ada yang tahu nggak kita hebat? Kita lahir sama semuanya. Semua lahir ini sama bentuknya, sama kecerdasannya, sama ininya. Tahu hebatnya dari mana? Dengan ujian. Nah, inilah tujuan ujian sebenarnya. Jadi tujuan ujian apa pada konteks ini? Apa tujuan ujian kepada kita diberikan Allah? Untuk membuktikan kehebatan. Jadi fungsinya ujian untuk menghebatkan sekaligus membuktikan kehebatan kita. Makanya kembali kita pada definisi awal. Ujian dalam bahasa Arab itu fitnah. Apa arti fitnah? Fitnah itu dalam bahasa Arab artinya apa? Membakar emas untuk membuktikan kualitas emas. Nah, balik kita. Fitnah dalam bahasa Arab tuh, ujian itu fitnah. Itu satu lagi bala.
Jadi kita diuji Allah untuk melihat kehebatan kita. Ya, emas kita nih semua dicipta Allah adalah emas, tapi emasnya masih emas apa? Masih emas mentah. Dibakar dengan ujian untuk menunjukkan kehebatan emas itu. Nah, sekarang buktikan diri, emas atau emas tasi kamu ini sebenarnya. Emas beneran atau emas palsu? Oke, jadi gitu ya. Jadi balik ya. Jadi apa tujuan ujian? Apa tujuan ujian? Jadi pada konteks ini kita ambil 3. 1, kita harus bangga menjadi manusia. Harus bangga jadi manusia. Kenapa harus bangga jadi manusia? Kenapa harus bangga jadi manusia? Karena diciptakan begitu hebatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jadi khalifah, sampai malaikat pun sujud. Apa 2 poin yang kita ambil? Bersyukur. Bersyukurlah jadi manusia. Syukur kita nih jadi manusia. Bersyukur siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur jadi manusia. Nah, yang ketiga pada konteks ini ya, karena kita bersyukur, dengan bersyukur buktikan salah satu wujud syukur kita, buktikan kehebatan kita itu. Bagaimana buktikannya? Luluslah ujian. Ikuti ujian dan lulus ujian. Itu 3 yang kita bahas. Mudah-mudahan dengan demikian, kalau kita udah merasa bangga, salah satu bentuk bangganya apa? Ya nggak layak kita menyembah manusia lainnya. Orang setara kok. Nggak layak, apalagi kita menyembah malaikat. Malaikat di bawah lebih nggak pantas. Apalagi sampai menyembah jin lebih nggak pantas. Lebih nggak pantas lagi apa? Menyembah harta, menyembah jabatan, menyembah gunung, menyembah apa lagi? Semua derajat deh. Kita hanya pantas menyembah siapa? Itu yang di atas itu. Selainnya nggak ada. Itu kebanggaan. Yang kedua bersyukur. Kayak bersyukur. Apapun kondisinya bersyukur. Sejelek-jelek kita masih kita apa? Lebih bagus dari makhluk yang lain. Terlebih dari itu, sejelek apapun kita masih punya ruh. Itulah kemuliaan kita di situ. Bersyukur kita. Nah, ketiga, cara bentuk bersyukurnya buktikan dengan apa? Di samping kita menyembah Allah, menjalankan tugas, buktikan kita lulus ujian. Siapa yang lulus ujian? Berarti betul-betul hebat. Siapa yang nggak lulus ujian? Berarti apa? Dia tidak mau membuktikan bahwa dirinya hebat. Jadi kalau gitu kita nggak hebat, salah siapa? Kalau manusia itu tidak hebat, salah siapa? Salah diri sendiri. Kenapa? Allah sudah ciptakan kita hebat, kita yang nggak mau hebat. Allah ciptakan kita mulia, kita nggak mau mulia. Jadi orang masuk neraka semua menyesal. Kenapa? Dia yang tidak mau dimuliakan oleh Allah. Sudah mulia, mau ditambah mulia, dia nggak mau. Akhirnya menghinakan diri sendiri dengan menyembah selain Allah, dengan tidak bersyukur, dengan tidak beriman, tidak mau lulus ujian. Nah, insya Allah kita lanjutkan nanti pada pertemuan berikut bagaimana bentuk-bentuk ujian, karakteristik ujian dan seterusnya. Ikuti terus. Kalau kita sudah tahu hakikat kehidupan kita, insya Allah kita akan lebih semangat. Apalagi kita tahu kita orang hebat, kita akan semangat. Jadi kalau kamu mulai lemes-lemes, kok gini aku ya, aku hebat, harus gitu. Aku dicipta Allah makhluk hebat, harus gitu. Ya Z, hebat. Z atau Zen? Hebat, begitu, lemes-lemes. Aku hebat. Insya Allah. Ya, karena demikian, mudah-mudahan Allah. Kalau kita juga nggak bisa, insya Allah bisa. Allah beri kita hebat, pasti kita bisa menyelesaikan masalah kita. Tetap minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang demikian, insyaallah kita lanjutkan terus kajian kita. Ikuti terus ya kajian-kajian berikutnya. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan kepada kita, berikan hidayah petunjuk kepada kita sehingga kita bisa menjalankan amanah ini. Saya juga doakan kita selalu untuk bisa dijaga, lindungi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mari kita membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Subhanallah, saudara anta, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.